pada serbuk kayu. Tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan. Termasuk juga ketika kita mendapatkan dari mebel. Mebel itu menggunakan serbuk kayu tersebut itu dengan memberi oli atau enggak? Oli bekas itu kan biasanya untuk mempercepat penggergajian gitu. Nah, itu diberikan oli atau enggak? Kalau diberikan oli sudah jangan diambil karena enggak akan tumbuh gitu. Nah, itulah sebenarnya kesulitan kita dalam membuat ini. Harus punya link, salah satunya juga mebel. Ketika kita berniat untuk membuat ini, nah, itu salah satu yang sulit, Pak. Kalau tidak itu insya Allah masih bisa diusahakan. Kalau seorang petani insya Allah ada, ya Pak. Dan setelah panen nanti ada lagi. Nah, terus ini Pak, ketika semua diaduk menjadi satu dengan takaran yang sudah disediakan, ini nanti 1:3 perbandingannya. 1:3. Ini nanti bisa dipraktekkan ketika nanti praktek saja. Nah, ketika sudah diaduk menjadi satu, itu nanti akan dikukus dalam drum besar. Nah, ketika dalam pengukusan ini membutuhkan waktu kurang lebih 7-8 jam dengan api besar, api sedang sampai api besar. Kalau tidak dengan api besar, ini nggak akan nyampe, nggak akan matang. Berarti umatnya nggak bisa hilang ya, nggak bisa mati manusia. Oh iya Ibu, begini, ketika jamur ini sudah jadi, seumpama kukusnya itu tidak matang, bisa jadi jamur yang dihasilkan ini akan beracun. Karena apa? Karena di dalam ini tadi, ini kan yang dinamakan miselium. Ya ini tadi kan dipengaruhi juga dari apa? Faktor apa? Kapur. Nah, ketika kapur itu nggak matang, akhirnya apa? Jadi liar. Jamurnya itu bukan jamur yang kita inginkan, tapi jamur liar. Jamurnya hitam ya? Kalau masalah itu belum tahu. Insya Allah sama, jamurnya sama, tetapi nanti bisa bikin bikin mendem, bisa bikin mabuk. Ya beracun gitu. Karena apa? Karena kesalahan teknik itu tadi. Ya, semacam itu. Bagaimana Bapak? Masih ada ganjalan? Sudah? Ada yang mau tanya lagi? Ibu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih. Saya mau bertanya, yang buat praktek besok apa pengolahan jamurnya, apa pembuatan jamur? Pengolahannya atau pembuatannya? Iya. Untuk besok. Nggih, katene kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak Izzuddin kemarin bahwa karena ini tidak bisa kita praktekkan, maksudnya budidayanya tidak bisa dipraktekkan sekarang, maka untuk besok ini kita praktek produk dari jamur ini. Ya, salah satunya kayak gini. Kita bikin kayak gini gitu Bu, maksudnya. Ya, mudeng ya. Ya. Apa? Nah, kemarin ini saya mengusulkan ada 2 resep. Nah, kalau panjenengan kerso, saya mengusulkan ada 2 resep. Yang pertama resep membuat ini jamur crispy. Terus yang kedua saya mengusulkan resep membuat nugget jamur. Nugget tahu ya nugget? Nugget yang biasanya dari ayam atau daging lah. Ayam filet itu daging. Nah, tetapi ketika diganti, itu kan bahan bakunya. Ketika diganti dengan jamur, gimana? Bisa nggak? Insya Allah saya kemarin sudah pernah mencoba di rumah. Kalau nuggetnya sudah mencoba di rumah. Salah satu peluang dari jamur tiram ini, ketika dibikin olahan, itu harganya dengan ketika masih mentah semacam ini berlipat. Kalau dikatakan seumpama jamur segini 1 kilonya 10.000, maka setelah menjadi crispy
panjenengan bisa menjual 1 kilonya 40.000. 4 kali lipat ya. Nah, gimana? Peluangnya gimana itu? 4 kali lipat. Itu kalau panjenengan hanya menjual 1 kilo ya. Kalau ini saya mendistribusikan itu 3.000 Pak. Dari saya 3.000. Nanti mereka menjual 3.500 dari saya. Ini berupa ini. Nah, tetapi ketika kita membuat satu ini, ibaratkan ini 1 kilo ya. Nah, 1 kilo ini jadinya 3/4, sekitar 3/4 kilo. Susu, ya susu. Ada tambahan itu tepungnya itu dipertebal besar. Setelah itu, nah tambah besarnya lagi. Ketika saya membuat usaha budidaya jamur ini, saya secara otomatis membuka peluang usaha bagi orang lain. Ya, lingkungan saya. Salah satunya di saudara saya, dia bisa masak, tetapi ketika dengan adanya jamur ini, perekonomian di tempat saya insya Allah nambah. Begitu juga dengan yang lain. Tidak hanya saya jual secara mentah, tetapi saya sarankan untuk diolah, akhirnya dia bisa mengolah, dikembalikan lagi ke saya. Saya jual 40.000 ke kamu, silakan didistribusikan. Akhirnya, ketika sudah menjadi olahan ini, tentunya lebih lama Bapak. Lebih lama kalau saya bisa mengatakan sebelum diolah, ini hanya bertahan 2 hari maksimal. 3 hari lain. Nah, tetapi ketika menjadi olahan itu nyampe kurang waktu 1 bulan itu nyampe Pak. Saya mendistribusikan ini, saya main retur itu 2-3 minggu. Saya ambil, saya ganti yang baru. Nah, itu ketika saya buka, yang returnya itu saya buka, itu masih renyah. Ya memang rasanya dengan retur dengan yang asli, yang masih fresh itu berbeda. Tetapi renyah, masih renyah. Nah, ini rasanya apa? Ketika saya mengamati, saya diberitahu oleh saudara saya, kalau membuat gorengan-gorengan itu, minyaknya ini dipisahkan, jangan sampai mengandung banyak minyak ketika packing. Terus yang kedua, packingnya harus rapat, plastiknya harus tebal. Itu salah satu tahan lama. Begitu ya Pak. Nah, gimana untuk memisahkan minyak dengan barangnya ini gitu? Kan susah banget. Ya, sudah kita pisahkan, kita serok itu masih aja keluar minyak, iya kan? Nah, gimana caranya untuk memisahkan itu? Kalau Bapak Ibu tahu alat namanya pemisah minyak dan air, namanya spinner. Pernah ada yang dengar spinner? Baru dengar. Bentuknya semacam tong drill besar. Itu ada ukuran 5 kilo, 7 kilo gitu. Atau 10 kilo ada yang besar itu. Ukuran idealnya yang 5 kilo itu berharga 2,5 juta. Ketika usaha masih berada di tingkat sebiji jagung, berikan alatnya udah tekor. Iya. Tetapi ada cara lain Bapak-bapak Ibu-ibu. Tetap kita harus kreatif gitu. Gimana caranya? Kita harus mengendapkan dulu. Atau kalau tidak, ketika setelah menggoreng itu ditaruh di koran atau tisu. Lebih baik tisu. Tapi kalau tidak ada tisu, silakan koran atau kertas HBS. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menyerap minyak itu tadi. Iya. Agar ketika di packing, ketika dikemas semacam ini tidak menimbulkan minyak. Ini ada minyaknya enggak?
Nah, rapinya kan di situ. Nah, semakin kita bisa mengatur minyak itu tersebut, maka daya jual mempengaruhi kita produksi dan packing. Itu Bapak-bapak. Nah, saya menyarankan kenapa untuk menggunakan tisu, karena tisu ini lebih banyak menyerap. Kalau di IPA-nya apa Mas? Menyerap itu absorpsi. Nah, iya, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada benar itu semua datang dari Allah, dan kalau ada salah itu dari saya pribadi. Terima kasih atas partisipasinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fuad yang sudah menyampaikan banyak hal terkait budidaya jamur ini. Semoga materi ini ada manfaatnya dan menambah pengetahuan bagi kita. Untuk hari ini materi dicukupkan dulu, dan besok kita lanjutkan dengan praktek produksi jamurnya. Kita mulai jam 9, nanti setelah selesai sebelum Jumatan, biar tidak terlalu lama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Menindaklanjuti dari pertemuan kita kemarin, inilah session berikutnya, yaitu session praktek. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan 2 resep, yaitu yang pertama membuat jamur crispy, dan yang kedua membuat nugget jamur. Ada beberapa dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang sudah tahu atau pernah mencoba dari 2 resep ini. Ada yang tahu? No. Ada yang sudah pernah mencoba? Belum? Semuanya belum? No. Oke, berarti kesempatan buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya untuk mencoba pada kesempatan hari ini. Kita menunggu sebentar karena ada satu alat yang belum datang dan masih diusahakan. Baskom ini belum datang, tadi sempat ketinggalan. Iya, gini, saya jelaskan yang pertama, bahwa dari bahan-bahan ini, pertama kita membuat jamur crispy ya. Nah, cara membuat jamur crispy ini, pertama kita menyiram jamur crispy, menyiram jamur yang masih segar, atau menyiram jamur yang segar ini dengan air panas atau air mendidih. Nah, ini apa? Karena di dalam jamur ini ada beberapa zat yang berbahaya, yang bukan berbahaya sebenarnya, yang kalau tidak dicuci nanti membahayakan bagi kesehatan kita. Tetapi dengan adanya air panas itu bisa menghilangkan kuman-kuman yang mungkin ketika pas menaruh ke dalam plastik atau apa itu bisa mati dengan adanya air panas tersebut. Tepung terigu, ada ya tepung terigu. Ini tepung terigu. Terus tepung maizena. Tepung maizena, berhubung kemarin saya melihat dan mencari di sini kok agak susah, saya ganti dengan tepung kanji. Ini tepung kanji atau aji ya, aji. Nah, selanjutnya yaitu telur ayam terserah, telur ayam kampung atau telur ayam goreng terserah. Ini telur ayam.
Kalau itu bebek sakit. Ini Pak, kalau bebek nanti ya bisa terus amis baunya itu. Nah, ini kalau ayam saja tidak diambil kulitnya, tetapi yang putihnya saja yang diambil agar amisnya itu nggak kelihatan gitu. Iya, cuma sebagai perekat atau lem. Selanjutnya yaitu garam. Ini ya garam. Terus penyedap rasa ya bisa digunakan berbagai merek, ada Masako, Royco ataupun yang lain-lain penyedap rasa. Selanjutnya merica bubuk. Nah, merica bubuk ada yang kemasan atau pengen ngurut sendiri juga boleh, bisa. Ya, terserah. Contohnya merica bubuk. Terus cabai bubuk, kalau suka yang pedas, cabai bubuk. Berhubung ini saya yang standar saja, jadi nggak mengambil cabai. Terus minyak goreng, silakan. Nah, dari sini kita nanti akan mempraktekkan bagaimana cara-cara untuk membuat jamur dan nugget. Jamur pasti ini pertama itu tadi kita siram dengan air panas, terus ditiriskan di dalam wadah ini, bisa ditiriskan selama beberapa menit. Kemudian kita sambil meniriskan, kita siapkan bumbu, masukkan bumbu-bumbu semua ke dalam embek baskom. Nah, setelah teraduk rata, kita campur jamurnya dalam sini. Kita ulek di sini. Nah, setelah kita ulek, kita jadikan satu. Ya. Kita jadikan satu, kemudian itu nggak usah nunggu tepungnya mengembang, apa langsung? Tepungnya mengembang? Iya. Iya, kita ya ditunggu dulu Pak, ditunggu dulu. Karena kan kalau langsung beda hasilnya. Iya benar. Nah, setelah itu jamurnya itu kita masukkan, kemudian kita ayak gini agar tepungnya itu yang menempel, yang masih menempel itu tutas. Nah, habis karena kalau tepung yang kering itu tadi banyak menempel di bagian jamur, itu akan menimbulkan minyak. Ini menimbulkan sisa di minyak ini. Kalau terlalu banyak tepung yang menempel, semacam itu. Bagaimana? Bisa dimengerti? Ya, nanti kita coba. Kemudian resep yang berikutnya adalah resep membuat nugget jamur. Nah, membuat nugget jamur ini salah bahan-bahannya, ukurannya bisa kita ubah sesuai dengan selera kita. Nanti sesuai dengan selera kita. Yang pertama sama jamur, terus tepung terigu, tepung maizena bisa diganti dengan kanji, terus butir telur, tepung panir, sanes, tepung panir atau tepung roti. Nah, tepung roti ini di tahap akhir nanti, tepung panir, terus minyak goreng pastinya. Ya. Pertama kita merebus atau merendam ini jamur segar ini ke dalam air panas. Kemudian bumbu yang telah disebutkan tadi, kita meracik bumbunya. Ya.
Yang bawang putih kita sidang saja, atau kalau mau diulek ya silakan diulek. Tapi kita masukkan bumbu-bumbunya, bumbu tersebut yang sudah kita kasih air secukupnya. Kita aduk sehingga merata. Kita aduk. Setelah itu kita kukus. Kita kukus dengan apa? Ini namanya panci atau dandang. Kita kukus hingga sekitar 15 sampai 30 menit. Kita kukus. Setelah itu kita ambil dari loyang, kita ambil, terus kita potong-potong. Ini tadi loyangnya mana, Mas? Loyang. Kita ambil dari loyang, kita potong-potong. Iya. Kita potong-potong, terus nanti kita kita buat racikan tepung panir ini dengan penyedap. Atau kalau mau lebih enak lagi ditambah garam kalau memang kurang asin. Kita tambah garam. Terus nanti setelah ini tadi dipotong-potong, kita lumuri dengan ini dulu dengan telur sebagai lemnya. Kemudian kita aduk dengan tepung panir, garam dan penyedap rasa ini sebagai bumbunya. Setelah itu kita goreng. Bisa diterima? Ngerti? Iya, kita coba saja. Oke. Ya, langsung saja gimana? Langsung kita mulai saja. 1, 2, 3, 4. Monggo, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Satu. Ini dua. Nomor 2. Telur. Bisa. Lima. Atau kalau yang lebih enak dulu, setelah itu langsung berebus. Atau di sini panas.